kesehatan oleh Allah dapat kita menuntut ilmu agama. Kita menyambung yang kemarin. Dalam arba'in yang kemarin kita kalau membaca kitab baca menakib oleh Allah, yaitu Syekh Semal Al-Madani. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail." Kata Nabi, salat yang paling utama, yang paling afdal ialah salat malam. Jadi paling afdal salat ialah salat malam. Salat malam itu baik tahajud, baik salat hajat kah atau apa? Oh, salat malam itu tahajud ya Allah, salat tahajud. Jadi orang mengambil hendak dapat kemuliaan Allah, salat tahajud itu jangan ditinggalkan kalau kawa. Tapi kalau kita bangunnya malam tapi bakami bangunnya. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun lakum ila rabbikum wa maghfiratun lisayyiati wa manhadun minal ismi wa matradatun lidda'i al-jasadi." Hendaklah kalian mengerjakan sholat malam, ya Nabi, karena merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian dan cara atau jalan pendekatan diri kalian kepada Allah, menghapuskan kesalahan-kesalahan, mencegah dosa dan mengusir penyakit dari tubuh. Jadi sholat malam itu pada Nabi kita Muhammad SAW merupakan kebiasaan orang-orang soleh bahari. Orang-orang soleh bahari itu sini udah 1:30 itu sudah mulai. Min kabar ulama itu pembesar ulama-ulama, wali-wali 1:30 sudah mulai start. Untuk apa? Untuk mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita mau mengikuti jalan-jalan sidin tadi, jalan orang-orang soleh. Kalau kita ini jangan mengikuti jalan-jalan orang salah ya Allah. Ya dua aja barisnya. Bila ada soleh salah, bila ada wali wala. Ya dua aja. Bila barisnya fathah wala, bila barisnya kasrah wali. Di antara dua aja kita nih. Bila ada wala wali, bila ada salah soleh, ya Allah, dua aja barisnya fathah lawan kasrah. Jadi kegiatan orang soleh bahari sidin beribadah kepada Allah. Luar biasa lah orang-orang soleh bahari. Jadi dunia itu mengajar sini, akhirat pun akan tambah tinggi pangkatnya sisi Allah. Bagi orang urusan dunia, cepat bangun malam hari ini, doanya kabul. Kalau kayak kita ini jam 2:30 sedang dah ibadah 2:30. Kalau 1:30 kelakasan kita. Dan pulang ke sidin menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita diampuni Allah pulang, dan mencegah dosa dan mengusir penyakit dari tubuh. Jadi orang bangun malam itu aja sidin mengusir penyakit dari tubuh. Tubuh yang mana? Tubuh yang penuh dengan dosa ini. Tubuh kita ini banyak dosa.
tangan, mata, kaki, telinga, muntung maginnya muntung nih. Ada begaduh muntung. Orang banyak pemuntungan. Ada begaduh. Ini perlu dijaga muntung. Walaupun ibadah kita zahir lah, zahir kita ini mantap umpamanya, berjamaah rajin, puasa rajin, tapi pemuntungan gak dijaga. Orang tersakiti gara-gara mau muntung. Ini perlu dijaga. Perlu biar muntung nih. Orang pikirkan dulu hanya bukan dia. Oh ini menyakiti orang kakak apa? Ini perlu muntung ini. Kita Tuhan tuh kan memandang ibadah kita kan memandang. Kalau hari ini punya puasa apa, Tuhan kan memandang puasa kita. Muntung kita dulu. Dijaga muntung. Apa bagus diam ya? Ulun aja banyak diam. Kalau berpandai nggak ada manfaatnya juga, ngapain berpandai? Bagus kita banyak berdiam di rumah, mengetik tasbih ada nah. Ya baru di aman baru di lah ada. Lawas ulun baru di ini jarang ada di sini. Kalau pengajian si ulun sini di Sangada, karena sini bisa pilih dua. Kada oke aja. Karena sama ininya bujur. Jadilah bangun malam ini bagus, kebiasaan orang-orang soleh bersenin, dan paling cepat mendekatkan diri kita dengan Allah. Karena tengah waktu sunyi, sepi, tengah malam itu nyaman bertafakur, berzikir nyaman, beristighfar nyaman, khusyuk hati. Bangun aja teman Tuhan nyaman karena tang malam sunyi. Apalagi kita bergana di tempat nan jauh dari manusia, nyaman lagi untuk beribadah. Ya orang atau jemaah halwat masuk ke dalam mana. Tapi sembahyang jamaah masih Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, apalagi Jumat masih sembahyang sini. Tapi kalau sudah waktunya beribadah masuk ke dalam. Jadi kan balik lagi manusia. Jadi buat sini halwat masuk kamar. Tapi masuk kamar ada lain bawa makanan lah. Kalau masuk kamar ini bawa gabin, bawa kacang jeruk. Banyak makanan lain, rumahnya berbentas saja ada ibadat. Berzikir aja orang. Jadi kalau makan jasmani ya nasi, iwak, makan jasmani. Kalau makan rohani itu ya zikir. Itu makan rohani ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Ayyuhan nasu abshus salama wa at'imu ta'ama wa zilul arhama wa sallu bil layl wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. Artinya wahai manusia, kata Nabi, sebarkan salam. Jadi kalau kita bertamu dengan orang ucapkan salam, biasakan. Kalau bertemu orang assalamualaikum, biasakan tebarkan salamnya Nabi. Berilah makanan lawan orang nang orang kelaparan, beri makan. Sambungkanlah hubungan dengan kerabat
Jangan sampai kita berhualan berkeluargaan, putus silaturahmi, jangan. Jangan umpamanya keluarga kita non miskin kalau jadi anggap keluarga, jangan. Ini biasa dah. Bila nang kaya jadi keluarga, bila nang miskin gak ada. Malahan kita nang kaya ini mah jenguk orang nang miskin keluarga nang sakit, jangan angkat. Yang miskin mendatangi nang kaya, jangan. Aturannya kita nang kaya ini mendatangi keluarga kita nang sakit-sakit. Jadi nyaman buat mereka itu datang di silaturahmi. Jangan orang nang miskin datang orang kaya, akhirnya mereka itu kan nyaman hati. Nah kita nih kada berduit rumahnya datang orang kaya, oleh sama orang minta duit, padahal kita nak silaturahim. Aturannya orang-orang yang kaya inilah yang mengerti. Paling ganda kita lawan guru itu silaturahim setahun 2 kali. Sampai mati pun tetap kita silaturahim lawan guru, ziarah, menghilangi kumpul-kumpul sini. Paling ganda setahun 2 kali. Hari Idul Fitri, hari Adha. Habis apa namanya? Habis salat Id sedang kumpul nang parak. Kalau kumpul jauh hari 2 hari kumpul. Kalau orang dekat habis turun salat Id langsung ke kuburan. Itu menghubungkan dengan Tuhan, dengan guru kita tadi. Itu perlu kita dengan kerabat. Salatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur, niscaya. Artinya sebentar aja kan lawas ibadah. Bangun, ambil air wudu, salat 2 rakaat. Habis itu baca istighfar, baca istighfar. Allahumma rabbi itu la ilaha illa anta khalaqtani, minta ampun dengan Tuhan tang malam. Cukup pun sudah. Kawa istiqamah kita, alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, syaraful mu'mini qiyamul laili wa izzuhu istighna'uhu 'alan nas. Kemuliaan orang mukmin itu adalah salat malam. Mujur, ini banyak orang melihat orang-orang yang ahli ibadah tambah mulia terus tambah tinggi pangkatnya. Baiknya bidang dunia tambah tingginya. Ada beberapa orang urusan dunianya lancar, akibatnya senantiasa bangun malam. Orang alim kayak juga. Bila anak pangkat tinggi, orang alim tadi salat malam dan banyak baca salawat al Nabi. Tinggi itu pangkatnya. Kayak kita nih, masa urusan dunia susah benar. Bangun malam, minta lawan Allah Ta'ala bangun malam. Dan naik kita kalau menggawe lah, ulun mungkin jarang menggawe ini. Aku ya ada urusan nambah sosokan gitu, jarang menggawe, jarang. Ulun bahari kat benar. Apa pengasuh manggil sini 1:30 sudah bangun karena ronda tahu kalau kita ronda malam itu ronda malam. Waktu itu buntung royong papan terkadang datang tengah malam, datang jam 12-an datang. Terus ini masih belum goreng tuh bangun. Tengah aulia itu bangun malam. Sampai isyraq, sampai duha.
digawe dalam. Kalah kita lawan ibadah orang-orang bahari, kalah. Jauh kita kalah. Puasanya aja kalah. Orang bahari tahan puasa. Orang ini kan tahan. Ulun ada tahan. Ada tahan lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama bi asri ayatin lam yuqtab minal ghafilin. Wa man qama mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin." Barang siapa salat malam di malam hari dengan membaca 10 ayat, ia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Orang namanya sembahyang malam membaca 10 ayat, maka ia termasuk ditulis sebagai orang yang kada lalai. Membaca malam surah Yasin kah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzil azizir rahim. Tunzil qauman ma unzila abahum wa hum ghafilun. Berapa ayat ada? Yasin 1 ayat, Al-Quran Al-Hakim 2 ayat, sampai 10 ayat. Dicatatnya orang-orang yang tidaklah sebagai orang yang kada lalai, orang-orang yang lalai. Ia tidak ditulis sebagai orang yang lalai, kali dicatat oleh Tuhan. Baca 10 ayat daripada Al-Quran. Barang siapa yang salat dengan membaca 100 ayat, ia ditulis dalam golongan orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai 100 ayatnya kamu baca, ayat pertama sampai ayat kedua sampai 100 ayat kawan, makanya dicatat sebagai orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang salat dengan membaca 1000 ayat, ia ditulis sebagai orang yang mendapatkan pahala 1 kintal. Dalam hadis lain disebutkan bahwa 1 kintal itu sama dengan 12.000, dan 1 awqat itu lebih baik daripada segala apa yang ada di langit dan di bumi. Para ulama berkata di sini, Tabarakalladzi biyadihi mulku, hingga akhir Al-Quran berjumlah 1000 ayat. Jadi tabarak itu di sini sama dengan 1000 ayat. Jadi orang-orang baru berarti tabarak dibaca nih ayat-ayat panjang. Kalau kita hendak sama pahalanya dengan khatam Quran, baca qul huwallahu ya 3 kali cukup. Kita ada hafal, ada banyak hafalan. Ya kan bapak buku pian. Nah, buku Tabarakalladzi biyadihi mulku ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya Allah, buku apa? Dan baca Waqiah kan. إذا وقعت الواقعة ليس لها كاذبة خافضة رافعة إذا رجع الرجع مسجد المساء فكان حبا منبثا. Kalau apa? Walaupun pakai buku, pakai Quran, kalau hendak sujud ya pegang dulu, hendak ke kantong Quran halus ya lo, enak ambil ulang Qurannya. Ingat sih, kalau bapaknya pakai Quran. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullah khairan min abid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Bahwasanya di dalam hari ada suatu saat apabila seorang hamba
suatu waktu maksudnya. Ada suatu waktu apabila seorang hamba yang muslim bertepatan dengan saat itu, dengan waktu itu, dan memohon ampun kepada Allah, memohon kepada Allah kebaikan urusan dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada orang itu. Saat itu ada di dalam setiap malam. Andai kata tidak ada keterangan tentang keutamaan salat malam di dalamnya selain hadis ini, selain hadis Rasulullah SAW, niscaya hal itu sudah cukup ujar sendiri. Jadi di malam hari itu ada waktu 6 mustajabah. 6 Allah pasti mengabulkan hajatnya. Ada di waktu itu, tapi disembunyikan. Tapi ya di tengah malam. Nah kayak ini, maghrib nih, ada waktu mustajabah. Antara maghrib isya ada waktunya. Terus waktu nanti ada juga setelah salat asar sampai maghrib. Jadi bukan awal itu ibadat aja tentang asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, subuh kena sampai waktu isyraq ibadahnya. Jadi rezeki itu nyaman. Ada lapah mencari, tumat datang banyak dibagiakan sedin pulang. Sering perhatikan wali-wali ini, yang hebat-hebat. Ulama-ulama yang hebat-hebat itu perhatikan aja. Ono senang ulama-ulama itu, tapi perhatikan gerak-gerik sini. Kayak apa tinggal ulama ini, perhatikan. Ada sembarang ikut sini enggak ada, perhatikan aja. Amalia sini, kebaikan sini itu perhatikan. Perlu kita perhatikan aulia itu. Kita namanya ketujuan ulama ini, kita perhatikan kebaikannya. Jadi kita kalau mengikuti kayaknya mau batik. Namanya guru ini bagusnya ini. Jadi kita mau mengikuti kayaknya. Tapi ada bertemu guru enak, guru itu pada sesuai dengan hati kita. Jangan kita mengatakan sangat baik dengan guru itu, tetapi kita bersangka baik. Umpamanya guru tadi lah, ada seorang guru umpamanya. Kita kan tak mengikutinya, dosa umpat. Sama Habib kan? Habib kalau kita ada sanggup. Ada Habib tuh yang menyuruh sini miringi terus ke sana kemari. Akhirnya kita kata obat lagi bini. Ada Habib tuh iringi apa sana aja, iringi. Itu berjamaah juga. Bila kita ada tahan jangan lompat ke. Lebih baik kalau kamu lompat bian. Ada sanggup keluar pada. Ada habaibnya tuh kita miringi ke sana ke sini. Tapi kalau kita sanggup, kalau kita ada bisa diikuti. Yang kita sanggup aja. Satu hadis lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir. Fayaqulu hal min da'in fa astajiba lahu, hal min sa'ilin fa u'tiyahu, hal min mustaghfirin fa aghfir lahu." Setiap sepertiga malam akhir, ujar sidin ya Nabi, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Wah, berarti Allah taala turun nih. Ini kalau orang nggak bertauhid kalian paham. Berarti Tuhan itu bertempatnya turun ke langit, turun ke bawah. Jangan dianggap Tuhan itu bertempat lah. Kalau salah paham ya setiap malam dia turun ke langit dunia. Wah berarti dia Tuhan turun nih. Berarti kalau Tuhan turun sama kita. Paham ya? Kalau orang ada mengaji tauhid bisa hati itu bisa bimbang. Pikir, Tuhan itu bertempat kan? Tuhan
Tuhan bertempat. Tuhan itu tidak bertempat di muka, ada di belakang, ada di atas, ada di bawah. Oh, Tuhan Nabi menerima wahyu di atas, menerima sembahyang. Jangan dipahami gitulah. Tuhan itu jadi atas sana aja. Yang dianggap Tuhan di atas. Itu ngarannya orang mengikuti aliran Mujasimah. Mujasimah tahu ya? Ada aliran Mujasimah mengadakan Tuhan itu berjisim. Sebentuknya kayak kita bisi tempat juga itu Mujasimah. Jangan sampai salah paham. Tuhan dia turun ke langit ke langit dunia. Oh, berarti Tuhan bisa turun juga nih. Kalau Tuhan turun naik sama yang kita. Kalau kita bisa tangga rumah turun naik berarti sama yang kita. Tuhan mukhalafal hawadis. Tuhan berbeda dengan makhluk. Kayak apa kita? Nah, di situ orang-orang yang pada tahu itu akhirnya bisa dianukan oleh iblis waktu sakaratul maut. Karena pian waktu sakaratul maut, bubuhan iblis, syaitan itu mengganggu kita. Supaya apa? Supaya kita hati kita itu berubah, bukan mentauhidkan Allah lagi. Sedikit benar bun iblis itu mengganggu kita sampai kita mengetikatan hati kita Tuhan itu bertempat, berarti kita sama dengan aliran Mujasimah. Membedakan Tuhan berjisim. Berjisim itu ngerti lebih berbenda. Kalau Tuhan berbenda, lawan kita salah. Allah Ta'ala itu yakin ada, tapi Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sama dengan sesuatu apapun. Itu tauhid. Baru kita mengaji tauhid. Nah kayak ini nah. Baca kitab kita Tuhan turun ke langit. Banyak aja Tuhan mana di atasnya. Yang di atas sana aja. Ini sebenarnya hati bahaya. Kalau hati kita menyambat Tuhan di atas, yakin hati kita di atas, berarti kita menyamakan Tuhan dengan kita. Apa bedanya dengan pesawat? Pesawat di atas. Janganlah ini belajar tauhid ya. Ulun bersalam biar belajar tauhid. Karena ngalih hati. Kalau ada paham ngalih. Nya mukhalafal hawadis itu situ. Wujud, kidam, baqa, mukhalafal hawadis. Itu semuanya berbeda dengan makhluk. Tuhan berbeda dengan makhluk. Dan berseru kepada setiap hambanya. Wah, berarti Tuhan pemikrofon kan menyeru hambanya. Kadang itulah, bukan begitu maksudnya. Adanya Allah Ta'ala itu berseru, menyuruh para malaikat untuk memanggil hamba-hambanya yang bangun di malam hari. Maksudnya itu tuh. Adakah hambaku yang berdoa kata Allah di malam itu tuh? Niscaya aku kabulkan doanya. Orang ini meminta tah malam, aku kabulkan ya Tuhan permintaan ikan. Adakah hambaku yang meminta sesuatu niscaya aku berikan apa yang dimintanya. Kita hendak minta jabatan, Allah kasih jabatan. Kita hendak minta harta yang banyak, Allah kasih harta yang banyak. Tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Tuhan mengasih kita sesuai, itu nantinya disimpan untuk kita di akhirat. Buat Tuhan kan mengabulkan hajatku mamanya. Itu belum pasti kabulkan Tuhan. Ud'uni astajib lakum. Yang penting kita minta terus dengan Tuhan. Minta terus dengan Allah. Apabila-pabilanya itu terserah Tuhan aja bari. Yang tergantung diri kita. Tergantung diri kita. Adakah hambaku yang mohon ampun niscaya aku ampuni kata Allah. Aku ampuni. Kita minta ampun Tuhan, Allah ampuni dosa kita. Maka renungkanlah hadis ini agar dada engkau menjadi lapang untuk mengerjakan sholat malam di sini. Kegiatan engkau menjadi penuh dan keinginan engkau menjadi benar terhadapnya. Di samping itu akan lenyap dari engkau sifat malas dan lalai. Banyak tidur menghilangkan berkah umur. Bujuri sih. Kata Habibullah Haddad, orang yang banyak uring itu menghilangkan berkah.
dan menyia-nyiakan waktu. Dan telah datang pada sebagian asar anna man yuksirun nauma bil laili ya'ti fakiran yaumal qiyamah. Ini asar, ini artinya perkataan sahabat, asar ulama, asar sahabat kan terserah, ini asar daripada perkataan bahwasanya siapa yang banyak tidur di waktu malam itu ia akan menonjol dalam keadaan miskin, muncul dalam keadaan miskin pada hari kiamat. Kalau kita nih banyak guring, kalau dokter nyuruh kalau tiap malam itu 8 jam. Jadi kalau kita 8 jam itu tidur, jadi kita jangan keadaan miskin nantinya muncul di negeri akhirat tadi. Kalau buan aurnya ini paling ada guring itu sejam 2 jam, habis itu ada guring lagi. Tapi jangan dituruti kalau kita ada tahan. Kalau siang kita begawi, malam ibadat, kasihan nak bini kelaparan. Ada begawian. Sedang-sedang aja lah kita ibadat. Baik kita ini diukur juga, perlu juga catatan kita ini ibadah kita ukur. Jam sekian ibadah, jam sekian ibadah. Yang penting jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah dulu kalau kawat. Yang sunat, qabliyah, ba'diyah, kawat digawi. Kalau kawat pulang salat duha jangan ditinggal walaupun 2 rakaat. Isyraq, tapi kayak bukan pian kayak rajin-rajin untuk pengajian, insyaallah isyraq tak gawe berdah. Nyaman aja. Ada aja tong mimpin langsung ya lo biasanya. Kita kalau di pengajian nih subuh, kalau kawah bisa di rumah atau guring. Menyambung bisa subuh guring aja ya lo. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma lam tanna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa dhahna wa fadl 'arifin wa ja'alna min ulama min wal fuqaha wa muhaddisin wa qurra wa salli alhamdulillahi ya rahmanir rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه لله رب العالمين تقبل الله منكم. Jemaah sekalian, demikian pengajian rutin yang dilaksanakan di Masjid Al-Hudri bersama Ustadz Abdullah. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.